Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Angkatan 2022. Di video ini saya akan memaparkan hadis beserta penjelasannya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hadis Tarbawi. Langsung saja ke bunyi hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khallatun min hunna kanat fihi khallatun min nifaqin hatta yada'aha idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad. Artinya, hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 sifat yang mana keempat itu ada pada dirinya, maka orang itu adalah seorang yang munafik, lagi benar-benar munafik. Dan kalau dalam dirinya ada satu, maka ia mempunyai seperempat kemunafikan dalam dirinya. Dan siapa yang memiliki sifat itu dalam diri seseorang yang mempunyai satu cabang atau satu bagian, dan keempat itu adalah dalam diri orang yang berdusta. Dan apabila ia berjanji, ia tidak menepatinya. Dan apabila ia berselisih, maka ia berlebih-lebihan dalam hal tersebut dan melampaui batas. Selanjutnya, terjemahan perkata. Yang pertama, qala, berkata, arba'un, 4, man, siapa, fihi, padanya, kunna, ada dia, kana, adalah dia, munafiqan, munafik, kholison, benar-benar munafik, waman, dan siapa, kanat, adalah dia, khollatun, satu cabang, nifaqin, kemunafikan, hatta, sehingga ia, yada'aha, meninggalkannya, idza, apabila, haddatha, ia berkata, ahada, perjanjian, kadzaba, berdusta. Selanjutnya masuk ke penjelasan hadis. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang munafik, yang mana satu saja dari keempat ciri-ciri ini ada dalam diri seseorang, maka seperempat kemunafikan telah ada pada dirinya. Idza haddatsa kadzaba, apabila ia berkata, ia berbohong. Apa yang ia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Ini bisa juga apa yang ia katakan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, atau apa yang ia katakan itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi atau tidak betul atas kebenarannya. Maka jika ia berdusta, sudah dipastikan kemunafikan itu ada pada dirinya, karena ciri-ciri orang yang munafik itu, munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak atau kemunafikan. Kemunafikan sendiri ada 2 macam, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi maksudnya adalah bentuk nifak dalam hati, di mana seseorang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekafiran. Sedangkan nifak amali adalah bentuk nifak pada jawarih atau anggota badan. Nifak bentuk pertama, nifak i'tiqadi, mengeluarkan seseorang dari Islam, dan kemunafikan seperti ini akan membuat seseorang berada pada dasar neraka di bawah orang kafir, Yahudi, dan Nasrani. Nah, contoh dari nifak i'tiqadi ini yang pertama, mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mendustakan sebagai ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan selanjutnya, benci pada Rasulullah SAW, benci pada sebagian ajaran Rasul SAW, senang melihat agama Rasulullah SAW direndahkan, tidak senang jika agama Rasulullah SAW mendapat kemenangan. Nah, sifat-sifat ini adakah pada saat sekarang ini yang ditampakkan oleh orang yang mengaku Muslim? Sifat tersebut tentu saja ada, dan semoga kita bukan bagian dari orang yang memiliki sifat itu. Kemunafikan dalam sifat lahiriah. Sedangkan nifak yang kedua adalah nifak amali atau nifak asghar, nifak kecil atau ringan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena bentuk nifak atau kemunafikan ini nampak dalam sifat lahiriah dan tidak nampak pada batinnya. Seperti misalnya seseorang yang menampakkan dirinya soleh ketika berada di khalayak ramai, namun ketika tidak berada di keramaian ia sangat jauh berbeda dari sifatnya tersebut. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, di antara kemunafikan adalah berbeda antara hati dan lisan, berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak, berbeda antara yang masuk dan yang keluar. Intinya, sebagaimana kata Ibnu Rajab, kemunafikan ringan adalah perbedaan antara yang nampak dan yang tersembunyi. Di antara hadis yang menunjukkan dicelanya perbuatan dusta adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga." Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahilan dan kejahilan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Wa idza ahada ghadara, apabila ia mengatakan suatu perjanjian maka ia tidak menunaikannya. Ini termasuk ke ciri-ciri orang yang munafik. Ia telah sepakat akan suatu perjanjian namun ia tidak menunaikan perjanjian tersebut. Ia tidak melaksanakan janji yang telah ia sepakati. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia tidak memenuhinya. Contohnya, ia telah berjanji akan datang namun ia tidak memenuhi janjinya tersebut. Wa idza khasama fajara, apabila ia berselisih itu berlebih-lebihan. Ia bersikap melampaui batas. Nah, siapa yang berselisih namun dalam perselisihan itu ia berlebih-lebihan, sudah bersikap kepada hal yang melampaui batas, maka ia dalam dirinya sudah masuk ke munafikan, atau ia telah mempunyai satu dari keempat ciri-ciri sifat orang yang munafik. Selanjutnya penjelasan hadis tentang keterkaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang iman, yang mana seseorang itu tidak boleh menjadi seorang yang munafik. Yang dimana ciri-ciri munafik itu ada yang berdusta, ada yang tidak menepati janji, ada yang dalam suatu perselisihan ia berlebih-lebihan. Dalam hadis telah ditegaskan, walaupun tidak semua ciri-ciri tersebut ada pada diri seseorang, namun satu saja ada dalam pada diri orang tersebut, maka kemunafikan telah ada pada dirinya. Seperempat kemunafikan itu telah ada pada diri seseorang tersebut. Jadi ciri-ciri munafik ini dikatakan seorang itu munafik tidak hanya dia mempunyai 4 tersebut sekaligus, bukan, cuman walaupun hanya satu namun ia telah dikategorikan mempunyai seperempat kemunafikan dalam dirinya. Banyak sekali sifat tercela yang harus kita hindari. Salah satunya sifat munafik, yang mana ciri-ciri orang munafik telah dijelaskan dalam penjelasan atau terjemahan hadis tadi. Salah satu ciri orang munafik tadi yaitu
apabila ia berkata, ia berdusta. Maka orang-orang seperti ini kita harus berhati-hati karena orang ini kan cenderung bisa dibilang menipu. Apa yang ia katakan atau apa yang ia lihat, apa yang ia dengar tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, orang yang seperti ini bisa merugikan orang-orang di sekitarnya. Banyak orang yang menyepelekan, berbohong, menipu, tidak menepati janji atau berlebih-lebihan dalam berselisih. Padahal hal-hal ini adalah hal-hal yang termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Namun, sebagian orang tidak menyadarinya. Apapun bentuk kebohongan, tetaplah kebohongan. Kebohongan ini sesuatu yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh semua manusia. Kebohongan, menipu, mengatakan sesuatu yang tidak sebenar-benarnya terjadi yang dapat merugikan banyak pihak. Maka hendaklah kita menjaga lisan kita untuk mengatakan hal-hal yang benar-benar terjadi saja atau tidak mengada-ngadakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah terjadi. Karena biasanya kebohongan yang satu itu memunculkan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Jadi untuk menghindari hal itu, alangkah lebih baiknya kita mengatakan atau berhati-hati lagi dalam mengatakan sesuatu. Dalam hadis tadi disebutkan juga salah satu ciri orang yang munafik itu orang yang apabila ia berjanji ia mengingkari atau tidak menepati janjinya. Nah, ini bisa dibilang juga merugikan orang lain yang mana ia telah melakukan perjanjian sesuatu kepada seseorang atau sesuatu yang telah ia tepati, namun ia ingkar atau tidak memenuhi janji tersebut. Orang yang sering ingkar janji atau tidak menepati janjinya adalah orang yang sulit dipegang ucapannya. Nah, hal ini mengakibatkan orang lain sulit menaruh kepercayaan kepadanya atau sulit menaruh kepercayaan kepada seseorang yang sering mengingkari janji atau tidak menepati janjinya. Contohnya saja, ia telah berjanji untuk tidak membongkar rahasia temannya. Rahasia temannya itu keep di dia gitu, tidak akan tersebar kemana-mana. Namun ia mengingkari janjinya itu. Ia justru menceritakan janji ini kepada orang lain tanpa sepengetahuan teman yang telah ia beri janji tadi. Nah, di sini tentu pihak lain dirugikan karena rahasianya telah tersampaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuannya atau tanpa keinginannya gitu. Nah, sebaiknya jika kita merasa atau seseorang itu merasa ia tidak dapat memenuhi janji tersebut, ia tidak dapat memegang janji itu, lebih baik tidak usah membuat janji itu sendiri daripada merugikan pihak lain dan menimbulkan atau mengakibatkan dosa kepada diri sendiri. Di hadis juga disebutkan salah satu ciri orang munafik yaitu apabila ia berselisih, maka ia berlebih-lebihan, melampaui batas. Orang tersebut saat ia mempunyai masalah dengan pihak lain atau ia berselisih, ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ia terlalu berlebih-lebihan dalam bersikap sehingga menimbulkan atau mengakibatkan perselisihan yang lain dari sikapnya tersebut. Yang mana masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik atau bisa selesai dengan cepat. Namun karena sikapnya yang berlebih-lebihan dan melampaui batas justru menimbulkan masalah yang lain. Nah, ini masuk juga ke ciri-ciri sifat orang yang munafik. Hendaklah kita saat dihadapkan dalam suatu perselisihan atau suatu permasalahan diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan kepala dingin, bukan malah marah-marah, tidak mengontrol emosi, yang mana justru itu akan memperburuk suasana, akan menimbulkan kerusakan yang lainnya, akan menimbulkan perselisihan yang lainnya. Nah, makanya penting untuk mengontrol diri, mengontrol ucapan dalam saat dihadapkan dalam suatu perselisihan, agar kita tidak termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menahan diri, menahan ucapan, menahan sikap dari hal-hal yang menjerumus ke sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang munafik. Dalam hadis kita lihat salah satu metode mengajarnya yaitu ceramah, yang mana di situ dipaparkan beberapa ciri-ciri orang yang memiliki sifat munafik. Jadi salah satu metode mengajar dari hadis ini yaitu metode ceramah.
Sekian penjelasan tentang hadis ciri-ciri orang yang munafik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.